Punya musuh itu wajar, tapi kalau orang yang paling lu percaya ternyata yang narik pelatuk buat ngehabisin lu, itu baru neraka. Dalam dunia kartel, lu tuh gak mati karena polisi, lu gak mati karena lawan, lu bisa aja mati karena temen sendiri. Temen yang lu angkat dari jalanan, yang makan di meja makan lu, yang lu percaya ngejagain punggung lu. Ternyata dia yang nyodorin lu ke kuburan. Ini bukan cerita fiksi, ini kisah nyata. Dari sahabat jadi pembunuh, kita bakal bongkar kisah para bos kartel paling ditakutin yang akhirnya jatuh bukan karena peluru musuh, tapi karena pengkhianatan dari orang yang mereka anggap keluarga. Arturo Beltran Leiva. Tanggal 11 Desember 2009, Arturo lagi bikin pesta Natal mewah di mansionnya di Ahuatepec, Morelos. Hidupnya masih enak, musik kenceng, champagne yang ngalir, tapi dia nggak tahu ada seseorang di lingkaran dalamnya, di circle dalamnya, yang lagi nyusun rencana buat ngelucutin tahta dia, yang dia anggap loyal, yang dia kira setia. Tapi bre, ini kan dunia kartel, nggak ada istilah yang namanya setia nyampe mati. Flashback dulu ke Januari 2008 saat Arturo dan saudara-saudaranya Carlos, Hector, Alberto, dan Alfredo itu masih jadi bagian dari kartel Sinaloa. Mereka semua tuh tunduk ke El Chapo. Tapi lo tahu apa yang bisa ngubah loyalitas jadi balas dendam? Yaitu pengkhianatan. Alfredo ditangkap militer Meksiko dan Arturo yakin ini semua karena El Chapo yang nyeret. Dan dari situlah persaudaraan antara saudara Beltran Leiva ini hancur dengan El Chapo. Mereka keluar, mereka bikin nama sendiri yaitu Kartel Beltran Leiva. Gayanya brutal, aliansi sama Gulf Cartel dan juga Los Zetas. Dan mereka siap nyikat siapapun yang berani jadi lawannya. Arturo jadi LJV de Jefes, yang artinya bos dari semua bos. Dia tuh gak cuma nyuap polisi, dia jadiin polisi alat pribadinya. Nyuap dari pangkat kecil sampai menteri. Bahkan Genaro Garcia Luna, menteri keamanan publik, orang yang tugasnya nyikat kartel secara spesifik nih, jadi boneka buat Beltran Leiva. Duitnya ngalir, keadilan dibungkus, Interpol Meksiko bahkan ikutan dibeli. Gila gak? Tapi belum selesai bre. Saking gilanya, nama Arturo itu masuk daftar 20 orang paling dicari di Meksiko. Bounty dari pemerintah itu sekitar 2,4 juta dolar. Dari Amerika naikin lagi sampai 5 juta dolar. Di satu sisi itu bikin namanya makin gede. Di sisi lain itu juga kayak ngasih laser merah ke punggungnya 24 jam sehari. Teman bisa jadi musuh, dan musuh ya udah pasti nunggu momen gitu kan. Dan orang yang akhirnya motong leher kekuasaan Arturo itu bukan tentara, bukan agen DIE, tapi orang yang dia percaya mati-matian, yaitu Edgar Valdez Villarreal. Nama panggungnya sendiri adalah La Barbie. Tampangnya bersih gitu ya, hatinya besi, tapi dia ini adalah tangan kanan Arturo, kepala divisi bersenjata, orang yang Arturo angkat sendiri dari lumpur. Tapi La Barbie itu punya ambisi, dan ambisi itu lebih tajam dari pisau. La Barbie mulai main dua kaki. Di satu sisi dia masih teriak, "Bos, kita loyal kok." Tapi di sisi lain, dia tuh ngebisikin rahasia kartel ke pasukan khusus Meksiko. Lokasi safe house-nya, rute pelariannya, tempat Arturo nyimpen data-data rahasia, semuanya dibuka. Dan ketika waktu udah habis, udah pas, dia nyalain sumbu terakhirnya. Tanggal 11 Desember 2009, pasukan marinir Meksiko itu nyerbu mansion Arturo. Baku tembak pecah tuh di situ tuh. Granat dilempar udah kayak popcorn, banyak yang tewas, tapi Arturo masih bisa kabur. Masih sempat lolos, masih sempat hidup, tapi tidak dalam waktu yang lama. 5 hari kemudian, 16 Desember 2009, pasukan khusus itu dapat informasi tentang tempat persembunyian si Arturo. Mereka langsung gerak tuh, 90 menit lah di sana baku tembak. 20 granat dilempar balik sama anak buahnya Arturo, tapi peluru gak peduli status, peluru gak peduli siapa yang dulunya bos daripada bos. Peluru cuma tahu satu hal, yaitu ngehabisin target. Dan malam itu Arturo Beltran Leiva jatuh. Karena bre, lu bisa aja jadi raja, lu bisa aja ngebeli sistem, lu bisa aja punya pasukan, tapi satu hal yang gak bisa lu beli, yaitu kepercayaan. Dan di dunia kartel, bahkan sahabat itu bisa jadi sniper pribadi yang nungguin lu tumbang. Arturo belajar itu dengan cara yang paling berdarah. Dan kisah ini bukan soal siapa yang paling kuat, tapi soal siapa yang paling tahan ditusuk dari belakang. Rafael Aguilar Guajardo.
Desember 1980, Rafael Aguilar Guajardo itu resmi masuk ke dunia yang satu arah, dunia gelap penuh darah, duit, dan pengkhianatan. Waktu itu dia tuh nggak masuk sendirian. Di sampingnya ada Amado Carrillo Fuentes, sahabat, tangan kanan, sekaligus orang yang bakal ngelubangin kepalanya 13 tahun kemudian. Rafael bukan orang-orangan kartel biasa. Dia ini salah satu founding father dari kartel Meksiko yang ngajarin bos-bos narkoba generasi berikutnya cara main kotor. Nama Juarez Kartel itu dari hasil cetakannya. Model bisnis sadis, ngelintasin perbatasan, politikus yang bisa dibeli, polisi yang bisa disuruh jagain gudang kokain, semuanya dimulai dari sini. Tapi Rafael tahu, buat ngatur jaringan seganas ini dia butuh orang yang bisa dipercaya penuh. Dan pilihan dia ya si Amado, orang yang dia percaya kayak darah daging sendiri. Amado Carrillo Fuentes alias El Senor de los Cielos. Julukannya aja udah kayak karakter super villain ya bre. Dan dia emang kayak gitu, gak banyak ngomong tapi otaknya dingin dan matanya tajam. Dia tuh ngubah cara kartel ngirim barang. Kagak pakai truk atau perahu, dia beli pesawat jet pribadi. Banyak juga belinya, terus dipakai buat ngirim ton-ton kokain ke Amerika, kayak lagi bawa koper liburan. Efisien, muat banyak, dan gak bisa dilacak. Sementara Amado ngurus distribusi lintas benua, Rafael sibuk jaga dalam negeri. Dulu dia kan mantan komandan polisi federal, jadi ya jelas aja, semua jaringan aparat dari yang seragam sampai yang jas-jas itu ada di kantong dia. Tapi fondasi itu mulai goyah. Salah satu sekutunya di kepolisian yaitu Carlos Mayo Castillo ketahuan. Carlos itu pejabat di dinas internasional. Tugasnya harus nangkep bandar, tapi ternyata dia ngebocorin semua data-datanya ke Rafael. Begitu Carlos kebongkar, badai mulai datang. Pemerintah mulai curiga, investigasi digelar tuh. Dan yang paling parah, polisi yang dulunya loyal itu mulai buka suara. Rafael ngamuk, rasanya kayak ditusuk dari belakang. Jadi dia mutusin buat nusuk balik. Dia bilang ke semua orang dia bakal buka semua nama polisi korup yang pernah kerja buat dia. Dan disinilah semuanya pecah. Karena lu boleh bertindak brutal, lu boleh ditakutin. Tapi satu hal yang paling ditakutin dalam sistem kartel, yaitu pengkhianatan dari dalam. Amado tahu kalau Rafael buka mulut itu artinya seluruh sistem ikut runtuh. Semua orang bakal ikut kebakar. Kayak istilahnya bakar hutan gitu. Jadi dia ambil langkah yang paling radikal. Dia masukin proposal ke pemerintah bayangan yang selama ini kerja bareng kartel. Gua bakal beresin Rafael, tapi abis itu kalian kerja sama gua. Rafael sebenarnya ngerasa ada yang aneh. Dia tahu kalau momen-momen kayak gini adalah momen yang krusial kalau memang, dan sangat pas kalau memang dia bakal dikhianatin gitu. Tapi dia pikir yang bakal nusuk dia itu ya polisi. Jadi dia fokus nyerang balik ke institusi. Serangan ke polisi meningkat. Petinggi pemerintah juga mulai diteror. Dia pikir sahabatnya bakal ngelindungin punggung dia, bakal ngelindungin dia. Tapi kenyataannya 12 April 1993, 2 hari sebelum Rafael buka semua aib ke publik, malam itu dia lagi nongkrong di klub. Musiknya kenceng, minumannya ngalir, cewek-cewek ketawa, semuanya kelihatan kayak normal. Terus Amado masuk, langsung ngasih satu tembakan ke kepala, tepat di depan semua orang. Nggak ada teriakan, nggak ada perlawanan, karena yang nembak bukan orang asing, itu Amado, orang yang selama ini dihormatin, disayang, bahkan mungkin lebih diinginkan jadi pemimpin dibanding Rafael sendiri. Dan malam itu nggak ada yang nyegah dia, nggak ada yang bilang berhenti. Semua orang diem, karena buat mereka ini penyelesaian masalah. Rafael disingkirin dan rahasia kartel tetap aman. Dan begitulah akhir dari pendiri Juarez Kartel. Gak mati di tangan musuh, gak ditembak agen DIE, tapi mati ditembak sahabatnya sendiri, sahabat ngerintisnya. Amado sendiri akhirnya naik tahta, dan kekuasaan yang dia bangun setelah itu gak kalah ngeri. Bahkan bisa dibilang salah satu era tergelap dalam sejarah kartel Meksiko, dimulai sejak malam itu. Malam saat satu tembakan di klub malam menghapus satu generasi dan memulai yang lebih kejam lagi. Luis Agustin Caicedo Velandia. Tanggal 12 April 2010, seorang pria berjas Armani jalan santai di tengah pusat perbelanjaan elit di Buenos Aires. Wajahnya tenang, kacamatanya mahal, tangannya juga pegang ID Guatemala atas nama Carlos Jose Martinez Castaneda. Tapi semua itu cuma topeng, karena yang lagi jalan di situ bukan orang sembarangan. Itu adalah Luis Agustin Caicedo Velandia alias Don Lucho, salah satu bos kartel paling licin dan paling kagak tersentuh yang pernah lahir dari Kolombia. Don Lucho bukan bos kartel biasa, dia ini bukan tipe yang doyan sorotan, dia tuh lebih ke kayak legenda urban gitu. Orang bilang dia ini ada tapi nggak pernah kelihatan. Masa lalunya nyambung ke lembaga teknis kejaksaan Kolombia CTI, lembaga yang harusnya ngebongkar kejahatan, tapi malah jadi pintu masuk buat Don Lucho ke dunia bawah. Tapi karena dia pernah kena skandal dan ngebantu kabur bandar narkoba Puerto Rico,
Akhirnya dia ya udahlah nanggung, masuk aja ke dunia kartel. Dan bukan kartel kecil-kecilan gitu. Lucho naik pangkat cepet di El Dorado Cartel alias kartel Bogota. Dia ini jadi otak di balik logistik, ngatur jalur pengiriman lewat Meksiko, Venezuela, dan Karibia sampai Eropa. Duitnya tuh ngalir, kokainya muter juga, dan dia tetap nggak terlihat. Antara 2005 sampai 2009 dia tuh nyuci uang lebih dari 1,5 miliar dolar. Semuanya sambil tetap jadi bayangan. Tapi nggak ada bayangan yang bisa sembunyi selamanya. Hari itu di Buenos Aires, polisi nutup jalan. CIA udah dapat info. Dan Don Lucho yang biasanya licin akhirnya diborgol. Momen itu bukan cuman kejatuhan pribadi, itu domino pertama dari serangkaian pengkhianatan yang bakal nelen dia hidup-hidup. Karena penangkapannya ini nggak bakal terjadi kalau satu orang nggak buka suara, yaitu akuntan pribadinya sendiri, temennya, orang yang dia percaya buat ngatur keuangan dan nyimpen rahasia. Tapi ternyata si akuntan udah duluan deal sama otoritas Amerika Serikat, ngasih lokasi, dapat perlindungan, dan Lucho berakhir diciduk. Beberapa bulan setelah ditahan, dia akhirnya nyerah. Di depan hakim Julian Ercolini, dia tuh ngaku identitas aslinya dan setuju diekstradisi ke Amerika Serikat. Tapi dia nggak cuma ngaku, dia ngebuka semuanya. Dan dari situ akhirnya dikasih deal, yaitu 20 tahun penjara. Sebagai imbalan dia nyerahin jutaan dolar dan sebuah daftar 126 nama yang langsung jadi mimpi buruk buat sindikat kriminal-kriminal internasional. Dia yang dulu dikhianatin sekarang jadi pengkhianat, dan dunia kartel nggak pernah ngelupain yang kayak gitu. 2019 setelah bertahun-tahun dibui, Don Lucho kembali ke Kolombia. Tapi ini bukan rumah yang bisa dia panggil aman, karena mantan kolega udah berubah jadi pemburu. Setiap langkahnya dihitung, setiap bayangan bisa aja jadi peluru. 2 tahun dia berhasil lolos dari kematian pakai skill lamanya, yaitu nyamar, menyelinap, dan ngilang. Tapi lu tahu kan bre, nggak ada yang bisa kabur dari balas dendam kartel selamanya. Tanggal 16 Juli 2021 siang hari pusat Bogota, Luis jalan bareng pengacaranya. Nggak ada drama, nggak ada alarm, tiba-tiba 2 motor berhenti, 2 eksekutor turun. Langsung nembakin tuh, dor. Luis dan pengacaranya tewas di tempat tanpa peringatan, tanpa pesan. Spekulasi langsung meledak. Banyak yang bilang orang di balik pembunuhan ini adalah Daniel El Loco Barrera, mantan rekan bisnisnya, mantan sekutunya, dan sekarang jadi musuh bebuyutannya. El Loco ngerasa dihianatin. Nama dia mungkin masuk aja ke daftar 126 yang tadi Don Lucho kasih. Tapi ada juga yang bilang ini kerjaannya Sinaloa, karena pernah ada satu kapal selam yang penuh kokain terus dicegat sebelum sampai ke Amerika Serikat. Dan satu-satunya yang bisa ngasih info soal itu ya Don Lucho. Jadi ya siapapun yang narik pelatuk hari itu, satu hal pasti, Don Lucho mungkin mati di jalan, tapi pelurunya ditempa dari nama-nama yang dia kasih ke pengadilan. Lu bisa aja jadi raja bayangan, lu bisa aja punya jaringan global, tapi sekali lu buka suara di dunia yang isinya jadi rahasia dan sumpah mati, lu bukan lagi bos, lu cuman hantu yang nunggu giliran kapan lu mati. Luis Agustin Caicedo Velandia, si hantu Kolombia, akhirnya dibungkam. Bukan karena dia lemah, tapi karena di dunia kartel, bahkan hantu pun gak bisa lari dari karma. Ignacio Coronel Villarreal. Tanggal 29 Juli 2010 di kota Zapopan, Jalisco, suasana yang biasanya tenang mendadak berubah jadi ladang tembak. Tentara Meksiko udah ngepung rumah persembunyian Ignacio Coronel Villarreal yang lebih dikenal sebagai El Nacho. Tapi yang gak dia sadari saat itu adalah semua ini bukan murni hasil kerja intelijen. Ada seseorang di dalam lingkaran terdekatnya, seseorang yang pernah dia anggap kawan, yang baru aja ngejual dia ke pihak militer. Dan pengkhianatan itu cuman awal dari badai yang bakal ngehantam Sinaloa. El Nacho bukan sembarang anggota bre, dia ini salah satu pendiri Sinaloa Cartel bareng El Mayo dan El Azul. Mereka tuh memisahkan diri dari Juarez Cartel setelah kematian Amado Carrillo. Sejak saat itu kekuatan mereka naik drastis. Ignacio lah yang bikin rantai pasokan kokain dari Kolombia ke Amerika Serikat tanpa celah. Texas, Arizona, bahkan Eropa, dia ini bukan cuman pengatur jalur, dia juga raja kristal, produsen dan penguasa pengedaran sabu. Dia udah bikin negaranya sendiri di balik bayang-bayang Meksiko. Dan pemerintah Amerika Serikat tahu itu, mereka tuh masukin namanya ke dalam Kingpin Act tahun 2005. Duitnya tuh diblokir, aksesnya ke sistem finansial juga diputus. Tapi meskipun tekanan dari luar besar, tekanan dari dalam kartel jauh lebih mengerikan. Tuh lihat sendiri, Sinaloa itu bukan organisasi yang damai. Di dalamnya, darah lebih gampang tumpah daripada kepercayaan. Dan El Nacho punya musuh di kiri kanan. Salah satu musuhnya yaitu Beltran Leyva Organization.
Dulu mereka sekutu, tapi sekarang pecah kongsi tahun 2008. Situasinya berubah jadi perang saudara. Tuduhan pengkhianatan dilempar ke arah Ignacio. Balas dendam terjadi di jalanan, darah tumpah di antara bekas kawan. Dan yang paling kerasa, wilayah kekuasaan El Nacho di Jalisco jadi rebutan. Itu kan pusat produksi sabu, dan semua orang mau ngambil bagian. Situasinya makin gawat dan Nacho tahu jamnya udah mulai berdetak, jam kematiannya dia. Hari itu tentara Meksiko dapat lokasi dia dari bocoran orang dalam. Bukan intel biasa, ini tuh datang dari orang-orang yang pernah minum tequila bareng dia. Orang-orang yang dia percaya buat jaga punggungnya, malah nyodorin punggungnya ke moncong senjata. Ketika pasukannya rebut rumah persembunyiannya, Nacho nggak pasrah, dia angkat senjata, ngebunuh satu tentara, ngelukain yang lain, tapi peluru terus nyamber. Dan salah satunya melesat, nembus kepalanya. El Nacho akhirnya tewas di tempat. Tapi cerita nggak berhenti di situ. Tangan kanannya, Iran Francisco Quinones Gastelum, ikut ditangkap. Rumah tempat persembunyian mereka, yaitu 2 unit di kawasan elit Guadalajara, diobrak-abrik. Dalam 2 tahun terakhir hidupnya, El Nacho nggak banyak bergaul. Cuman Francisco yang masih dia percaya. Tapi bahkan itu nggak cukup buat nyelamatin dia dari permainan yang lebih besar dari dirinya. Kematian Ignacio Coronel Villarreal jadi salah satu kemenangan besar pemerintah Meksiko. Tapi di dunia kartel, setiap kemenangan pemerintah adalah tanda bahwa seseorang dari dalam udah buka mulut, udah buka jalur, udah buka harga. Dan itulah yang bikin kisah El Nacho begitu tragis. Dia ini bukan cuma mati karena perang, dia mati karena dikhianatin, sama seperti yang lain. Dan di dunia ini, pengkhianatan bukan cuma resiko kerja, tapi harga yang pasti lo bayar, cepat atau lambat. Oke, itu aja bre buat video gue kali ini. Kita udah membahas para bos-bos kartel yang dikhianatin sama anggota kartelnya, atau bahkan teman-teman terdekatnya gitu. Ada yang dikhianatin sama orang-orang yang ngerintis kartel tuh bareng sama dia gitu kan. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.